Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di belajar sejarah dari rumah. Hari ini kita akan menyambung materi dari Perang Teluk, yaitu Perang Teluk 2 dan 3, di mana nanti di sini ada Perang Teluk 2 yang melibatkan Irak versus Kuwait dan Perang Teluk 3 yang melibatkan invasi Amerika Serikat terhadap Irak. Oke, yang pertama itu ada Perang Teluk 2 Irak versus Kuwait. Nah, ini merupakan peta ya antara Timur Tengah, di mana Kuwait ini merupakan negara yang memang berbatasan dengan Irak. Irak ada di sebelah utara, sedangkan Kuwait ada di sebelah selatan. Perang Teluk 2 Irak versus Kuwait. Perang Teluk 2 ini disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Emir Kuwait, jadi emir di sini merupakan seorang pemimpin negara ya, yang setara dengan presiden atau raja, yang bernama Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, segera meninggalkan negaranya. Di sini pun Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Sadamiyat Al-Mitla pada tanggal 28 Agustus 1990. Kuwait membalasnya dengan serangan udara kecil terhadap posisi Irak pada tanggal 3 Agustus 1991 dari pangkalan militernya. Latar belakang atau faktor-faktor terjadinya Perang Teluk 2. Yang pertama, sengketa Irak versus Kuwait tentang masalah minyak di Padang Rumailah. Padang Rumailah atau Padang Rumelia ini merupakan ladang minyak ya, yang terletak di perbatasan antara kedua negara Irak dan Kuwait, di mana ladang minyak Rumelia ini juga merupakan ladang minyak yang menjadi daerah yang dipersengketakan. Nah, di sini Kuwait dituduh oleh Irak mencuri minyak Irak yang berada di ladang minyak Rumeila. Yang kedua, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin negara-negara Arab seperti Nebukadnezar, dan diklaim Kuwait dahulu bagian dari Irak. Jadi di sini memang muncul ya seorang pemimpin bernama Saddam Hussein dari Irak. Dia memiliki ambisi untuk tampil sebagai orang nomor satu dan dihormati di seluruh Arab. Dia ingin seperti Nebukadnezar. Nah, dulu juga diklaim bahwa Kuwait ini merupakan daerahnya dari Irak, sehingga dia ingin mengambil lagi daerah kekuasaannya Irak menjadi bagian dari Kuwait. Yang ketiga, runtuhnya ekonomi Irak. Pasca Perang Teluk 1, Irak mempunyai banyak hutang tentu ya. Pasca Perang Teluk 1 yang terjadi antara Irak versus Iran, di sini Irak itu memang meluncurkan ya senjata-senjata atau serangan-serangan terhadap Iran itu menggunakan rudal dan juga senjata kimia. Nah, hal tersebut tentunya juga memakan banyak biaya, dan dari Perang Teluk 1 ini juga banyak memakan korban jiwa, sehingga ekonomi dari kedua negara ini termasuk Irak juga sangat terdampak. Yang keempat, kuota minyak bumi. Pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait, Uni Emirat Arab, sehingga harganya anjlok. Nah, pada saat itu produksi minyak melimpah sehingga harganya anjlok. Sedangkan Irak di sini merupakan negara yang mengandalkan pendapatan negaranya dari sektor minyak. Ketika sektor minyaknya anjlok ya, maka Irak akan rugi dong. Dan di sini juga diperparah dengan Irak yang memang pada saat itu sedang membangun negaranya kembali setelah perang Teluk 1. Nah, ini merupakan Saddam Hussein yang merupakan tokoh yang berambisi untuk menjadi orang nomor satu di Arab, dihormati dan disegani di Arab. Jalannya perang. Invasi Irak pada 2 Agustus 1990 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Jadi di sini Irak melakukan invasi tengah malam ya, pada tanggal 2 Agustus 1990, di mana dia menginvasi Kuwait dengan memborbardir ibu kota Kuwait City dari udara. Pasukan Kuwait sendiri berhasil memperlambat gerak Irak dan membuat kesempatan bagi keluarga kerajaan Kuwait untuk meloloskan diri ke Arab Saudi beserta sebagian besar tentara yang masih tersisa. Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990. Di sini pun PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 agar Irak menarik diri dari Kuwait dengan batas penarikan 15 Januari 1991. Namun peringatan dari PBB ini tidak dihiraukan ya, atau tidak diterima oleh pihak Irak. Akhirnya di sini Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain, baik negara-negara Arab dan Afrika Utara, kecuali Syria, Libya, dan Yordania, serta Palestina.
Kemudian datang juga bantuan militer dari Eropa serta dua negara Asia yaitu Bangladesh dan Korea Selatan. Sementara di Afrika, itu dari Afrika ya, Niger turut bergabung dalam koalisi. Misi diplomatik antara James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak Tariq Aziz pun gagal pada tanggal 9 Januari 1991. Irak menolak permintaan PBB yang tadi ya agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait 15 Januari 1991. Akhirnya di sini Presiden Amerika Serikat George Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991 karena tadi Irak menolak permintaan PBB. Nah, 17 Januari 1991 Amerika melakukan penyerangan besar-besaran dengan sasaran sarana strategis. Nah, penyerangan ini dinamakan dengan Operasi Badai Gurun ya. Dimana pada saat itu serangan ini diawali dengan serangan-serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya. Target utama koalisi ya tadi negara-negara dari Eropa, dari Asia, Amerika ini adalah untuk menghancurkan kekuatan angkatan udara Irak dan pertahanan udara yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal induk koalisi di Laut Merah dan Teluk Persia. Targetnya yaitu juga ada pusat komando dan komunikasi. Koalisi ini ya terdiri dari berbagai negara berharap jika pusat komando rusak, semangat dan koordinasi tempur Irak akan langsung kacau dan lenyap. Target ketiganya yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah, terutama rudal Scud. Operasi pencarian rudal juga didukung oleh pasukan komando Amerika Serikat dan Inggris yang mengadakan operasi rahasia di daratan untuk mencari dan bila perlu menghancurkan instalasi rudal tersebut, serta operasi di daratan yang mengakibatkan perang darat yang dimulai pada tanggal 30 Januari 1991. Nah, di sini Irak juga melakukan perang lingkungan ya dengan membakar sumur-sumur minyak di Kuwait dan menumpahkannya ke Teluk Persia. Sementara di sini Soviet sebenarnya mendukung Irak ya. Merupakan negara koalisi dari Irak. Di sini Soviet nggak berbuat apa-apa karena takut memperparah perang. Dan di sini juga Amerika akhirnya meminta bantuan Israel untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya perang. Pada tanggal 27 Februari 1991, pasukan koalisi dari tadi ya berbagai negara ini yang dipimpin oleh Amerika berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Akhirnya secara resmi tanggal 28 Februari 1991 perang selesai. Dampak perang. Yang pertama, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah dengan tadi ya Kuwait yang dibantu oleh Amerika Serikat. Yang kedua, perpecahan di negara Arab dengan adanya perang Teluk ini baik satu maupun dua. Yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Yang keempat, ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat karena tadi ya dirusak oleh Irak dan minyak-minyaknya ditumpahkan ke Teluk Persia. Jadi bisa dibilang bahwa perang Teluk II ini sangat berdampak ya karena banyak melibatkan negara-negara lain di luar negara Irak dan Kuwait. Nah, di sini juga bisa ada tambahan akibat perangnya yaitu adanya sikap anti Amerika. Nah, oke, ini merupakan gambar-gambar ya dari peristiwa perang Teluk II yang terjadi antara Irak versus Kuwait dibantu dengan pasukan koalisi dari berbagai negara, Amerika tadi juga dari Eropa dan juga dari dua negara di Asia ya. Yang selanjutnya itu perang Teluk III, di mana perang Teluk III ini juga berkesinambungan dari perang Teluk II, yaitu melibatkan invasi Amerika Serikat atau Amerika Serikat versus Irak. Nah, awal tahun 2003 Amerika Serikat berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi dan nuklir yang digunakan pada saat perang Teluk I dan perang Teluk II. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari 2003, hasilnya mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun Amerika Serikat tetap
pada rencananya, walaupun banyak negara yang menentangnya. Sebenarnya di sini ada yang bilang bahwa, atau faktanya bahwa alasannya Amerika Serikat meluncurkan serangan kepada Irak ini untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang dianggap menjadi ancaman Amerika Serikat, dengan memunculkan fakta bahwa pemerintahan Saddam Hussein ini merupakan pemerintahan yang otoriter dan despotis, di mana takutnya ya di sini Amerika Serikat memiliki kepentingan politik di negara Timur Tengah, di Arab, dan di sini Saddam Hussein menjadi tokoh atau orang yang bisa mempengaruhi atau menghambat niat dari Amerika untuk kepentingan politik tersebut di Amerika Serikat. Walaupun di sini banyak ancaman dari negara luar mengenai invasi Amerika Serikat. Perang Teluk Tiga. Atas perintah Presiden George Bush, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan ke Irak pada tanggal 21 Maret 2003 dengan tujuan yang pertama ingin menghancurkan senjata massal milik Irak, walaupun udah ditelusuri oleh PBB dan gak ada. Yang kedua, menyingkirkan ancaman teroris internasional. Yang ketiga, membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara menggulingkan Saddam Hussein dari kursi kepresidenan. Yang keempat, Saddam Hussein dituduh berkolaborasi dengan teroris internasional Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Jadi di sini dituduh ya bahwa Saddam Hussein ini berkolaborasi dengan jaringan teroris pimpinan Osama bin Laden. Nah, ini merupakan foto dari Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu George Bush, yang memimpin jalannya invasi Amerika Serikat ke Irak. Perang Teluk Tiga. Nah, ini merupakan foto-foto ya dari Perang Teluk Tiga, di mana di sini pasukannya itu merupakan pasukan koalisi ya, dari tadi yang berada di berbagai negara terhadap Irak. Jadi banyak korban, yaitu yang berjatuhan dari masyarakat sipil. Jalannya perang. Tanggal 20 Maret, salah satu kesatuan yang berada di garis depan adalah Divisi Infanteri Ketiga dalam strategi militer. Divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat untuk menembus perbatasan Irak. Amerika Serikat menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh. Dikerahkan juga kapal induk Amerika Serikat dalam serangan ini. Nah, jadi jalannya perang ini itu karena pada saat tanggal 18 Maret Saddam Hussein itu diultimatum oleh Amerika untuk meninggalkan Irak dengan putra-putranya, untuk meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam atau menghadapi perang. Nah, tapi di sini Saddam Hussein nggak mendengarkan dan menolak ultimatum tersebut. Bahkan di sini Saddam Hussein pun menyanggupi untuk siap berperang. Akhirnya pada Kamis tanggal 20 Maret 2003 pukul 5.35 waktu Baghdad, sekitar 90 menit dari batas akhir ultimatum 48 jam yang ditetapkan Amerika Serikat, perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak dimulai. Peluru kendali penjelajah Tomahawk mulai menghantam sasaran-sasaran tertentu di ibu kota Irak, yaitu Baghdad. Pada 9 April 2003, pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein digulingkan oleh tank Amerika Serikat dengan bantuan kerumunan orang Irak yang gembira. Dampak perang yang pertama itu adalah jatuhnya Partai Baath dan Saddam Hussein yang sebelum memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Jadi di sini Saddam Hussein ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Yang kedua, pengambil alihan pemerintahan Irak yang dilakukan oleh partai koalisi, pasukan koalisi ya tadi dari berbagai negara. Yang ketiga, munculnya pemberontakan Irak dan kekerasan antar kelompok, salah satunya nanti ISIS. Nah, ini merupakan gambar dari Perang Teluk Tiga ya, Amerika Serikat versus Irak. Di situ ada gambar dirobohkannya patung Saddam Hussein dan juga ada gambar pasukan dari pasukan koalisi, dan juga ada gambar dari dihukum gantungnya Saddam Hussein. Nah, sebenarnya perang Irak ini masih terus berlanjut ya, sampai akhirnya itu benar-benar berakhir pada bulan Juli 2021. Nanti ada juga
babak-babaknya kalian bisa lebih lanjut search di Google ya, dimana nanti akhirnya itu adalah melawan ISIS, Amerika Serikat melawan ISIS. Oke, sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar dari rumahnya.